Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada seluruh peserta Researcher Academy episode ketiga yang mana pada episode kali ini kita bekerja sama dengan Departemen Teknik Kimia dari Universitas Brawijaya yang mana ini merupakan pre-event dari Broman 2024 or Brawijaya International Conference on Chemical Engineering 2024 yang mana pada kesempatan kali ini kita ada door prize atau hadiah ya buat peserta Bapak dan Ibu sekalian yang mana nanti untuk peserta yang teraktif dan untuk peserta teraktif atau yang memberikan pertanyaan yang unik dan menarik nanti akan mendapatkan free pass seminar dari Bromen 2024 sebagai non presenter sebagai online non presenter online. Baik, untuk kesempatan kali ini kita sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Rama Oktavian, STMSC, sebagai pemateri pada siang hari ini yang akan membawakan materi tentang tentang metal organic frameworks, yaitu from molecular simulation into industrial scale implementation. Baik, sudah bersama kita pada siang hari ini Bapak Rama. Selamat siang Bapak Rama dari Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak? Eh, Keren. Selamat siang, semuanya. Selamat siang Mas Daniel, juga tim generasi peneliti. Ya. Baik. Ya, kalau gitu izinkan saya memperkenalkan Pak Rahmat terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, baik. Pak Rama merupakan seorang senior lecturer in Department of Chemical Engineering Brawijaya University di Malang, Indonesia, dengan pendidikan education background-nya sarjana di Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan S2-nya yaitu MSc di Chemical Engineering Departemen Nasional Taiwan University of Science Technology dan sekarang sedang menempuh PhD di Department of Chemical and Biological Engineering University of Sheffield, United Kingdom, yang mana juga sekarang Pak Rama juga aktif sebagai reviewer in Biomass Conversion and Bioenergy Journals dan juga reviewer juga di Journal of Applied Science and Engineering yang mana semuanya terindeks Q2. Selain itu, Pak Rama mempunyai beberapa publikasi ya. Salah satu publikasi yang terbaik di antaranya itu ada yang terbit di Nature Communication, terus ada di Chemistry and of Material, dan juga di ICS Applied Material and Interface. Baik, sekian terkait pengenalan dari Pak Rama. Waktu Pak Rama untuk penyampaian materi bisa dimulai waktunya 45 menit, Bapak. Oke, terima kasih ini kepada Mas Daniel sebagai generasi peneliti dan juga ini ya, terima kasih juga atas kehadirannya kepada semuanya pada kegiatan pre-event conference talk dari Bromin UB. Mungkin sedikit saja saya share tentang ini ya Bromin UB. Jadi saya juga pengajar juga di eh, Department of Chemical Engineering di Brawijaya University di Universitas Brawijaya. Jadi ini adalah conference pertama dari di Teknik Kimia UB, International Conference pertama. Jadi biar agar lebih tahu ya tentang conference itu conference di UB seperti apa. Makanya di sini ada yang namanya pre-event conference talk. Ini kegiatan-kegiatan seperti ini biasa diadakan untuk conference-conference di ini ya di international conference di dunia itu pernah saya eh, ada beberapa conference yang saya ikuti juga juga sering mengadakan kegiatan seperti pre-event conference talk ini. Suara saya terdengar jelas ya? Ya. Terdengar, Bapak? Oke, saya coba share screen. Nah, ini sedikit saya menjelaskan tentang ini ya, Brawijaya International Conference ini akan diadakan tanggal 19 sampai 20 Juli di Malang. Tuh, meskipun ini ya, meskipun apa registrasinya untuk sebagai speaker sudah atau sebagai oral presenter sudah tutup, mungkin rekan-rekan semuanya di sini bisa ikut sebagai peserta untuk mengikuti seminar-seminarnya ya. Ada beberapa pembicara yang saya kira
Beliau juga ini ya, profesor-profesor juga di beberapa universitas. Salah satunya ini supervisor saya juga di University College London di Inggris, dan juga ada dari Germany. Tuh, silakan nanti bisa mengikuti konferensinya sebagai peserta biasa gitu ya, beberapa speakersnya. Nah, untuk topik hari ini mungkin saya akan bicara tentang topik ini ya, Advanced and New Materials di eh, di topik untuk eh, konferensi ini di Bromin ini. Oke, tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Mas Daniel ya, tentang saya. Jadi hari ini kita akan banyak diskusi tentang ini. Ini eh, bidang riset saya di sini yaitu di Metal Organic Frameworks. Nanti saya akan jelaskan apa itu Metal Organic Frameworks, from molecular simulations into ini untuk industrial scale implementation. Jadi MOPS ini sudah tidak hanya dari sisi lab scale atau dari sisi simulasi molekul di skala molekuler, tapi juga sudah beberapa MOPS ini sudah diimplementasikan di industri. Tuh. Oke. Ya, ini sedikit saya kenalkan tentang ini ya. Di Sheffield sendiri, sebenarnya saya di Sheffield, tapi supervisor saya atau PI atau penanggung jawab research ini sudah pindah ke, sorry, saya sudah pindah ke University College London. Nah, eh, bidang research beliau adalah research topiknya adalah tentang ini kombinasi molecular level simulation dan juga eh, machine learning atau big data science untuk menemukan metal organic frameworks atau material baru nanoporos material untuk aplikasi adsorpsi gas adsorpsi penyerapan gas sensing atau juga untuk penyimpanan energi ya misalnya untuk methane storage, hydrogen storage dan sebagainya. Oke. Uh, to know more about research group, please feel free to visit this website ya. Kita punya uh, website untuk research group kita, gitu silakan ya. Nah, oke, so untuk metal organic framework sendiri itu apa gitu ya? Jadi metal organic frameworks itu merupakan kombinasi atau koordinasi antara organic linker atau metal cluster. Ini metal cluster gitu ya. Logam, senyawa-senyawa logam, oksida biasanya. Misalnya zirconium oxide. Nah, seperti itu atau semua logam yang ada di sistem tabel periodik kimia itu ada semua ya. Zirconium base, copper base, MOF gitu ya. Dan ini adalah organic linker. Nah, organic linker itu biasanya dapat berupa senyawa-senyawa organik yang bisa menghubungkan antara satu logam dan logam yang lain. Itu ini menghubungkan antara ini. Nah, ikatannya biasanya berdasarkan ikatan kovalen atau ikatan ionik itu bisa menghasilkan senyawa framework atau rangka gitu ya. Rangka itu seperti ini. Dan MOPS itu merupakan repeating unit. Jadi ini diulang terus gitu sampai bisa MOPS itu bisa menghasilkan beberapa unit cells gitu. Ini kita sebutnya sebagai unit cell. Ini satu unit cell. Nah, MOPS itu merupakan repeating unit dari satu unit cell ini yang terdiri dari logam cluster, metal cluster dan juga organic linker ya. Nah, MOFs itu kenapa kalau sangat menarik ya kan dibandingkan dengan poros material yang lain gitu. Banyak kan poros material itu tidak hanya MOF tapi mungkin activated carbon, zeolite gitu ya. Itu nanoporos material tapi dengan eh, kombinasi ya bisa kita kombinasi yang tidak terbatas ya antara metal cluster, logam-logam di tabel periodik kan banyak sekali ya. Dan juga organic linker gitu ya. Organic linker bisa berasal ya senyawa-senyawa organik, mungkin etanol, metanol kan banyak gitu kan. Nah, itu kita bisa mengadjust ukuran dari porinya gitu ya. Ukuran dari surface areanya, luas permukaannya, kita bisa mengadjust itu pore size-nya dari mikro ke meso porosity gitu, geometric properties-nya atau ukuran pori, kemudian surface area, void fraction gitu ya. Itu bisa di adjust. Nah, dengan bisa di adjust kita bisa menyesuaikan dengan
aplikasi tertentu gitu. Misalnya untuk CO2 itu harus yang seperti apa, CO2 capture, untuk methane storage itu harus yang seperti apa gitu. Jadi itu keuntungannya kalau dibandingkan dengan nanoporos material yang lain seperti activated carbon itu kan sulit ya kita adjust gitu. Nah, MOFs itu kalau saya kemarin melihat ini ya artikel itu salah satu innovation, chemical innovation that can change the world gitu ya. Karena memang MOFs itu juga sekarang banyak ilmuwan itu tertarik, banyak juga publikasi tentang MOFs itu digunakan untuk water harvesting. Nanti untuk menangkap air. Jadi MOFs yang suka dengan air itu bisa menyerap air dari udara sehingga bisa digunakan untuk menyediakan air bersih untuk daerah-daerah yang mungkin kekurangan air. Nah, itu MOFs bisa gitu. Nah, ini contohnya ya. Inilah itu untuk water harvesting seperti ini. Oke. Ya ini saya ngambil dari paper ini mungkin ini bisa digunakan untuk ini water harvesting untuk untuk memproduksi air atau menyerap air. Nah, banyak sekali, tapi untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, saya akan lebih fokus ke gas storage and separation ya, di aplikasi di industri untuk gas storage dan separasinya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi MOFS, bahkan saat ini juga MOFS bisa digunakan untuk medical application ya, gitu, atau untuk eh, drug delivery gitu-gitu bisa ya. Tapi untuk hari ini, saya akan bicara tentang gas storage and eh, separation. Nah, ini beberapa timeline MOF ya, biasanya untuk acetylene storage, ya ini gas karbit untuk penyulingan gas karbin, untuk CO2 capture ini juga sangat sering digunakan untuk CO2 capture itu, atau bisa juga untuk toxic gas separation. Nah, di tahun ini juga saat ini mungkin kita ini ya lebih banyak diskusi tentang methane storage, hydrogen storage untuk kebutuhan energi di masa yang akan datang gitu. Nah, sebenarnya saat ini jumlah MOF yang sudah disintesis itu berapa gitu ya. Nah, sebenarnya jumlah MOF yang disintesis sangat-sangat berkembang dari beberapa 2 dekade belakangan ini sangat-sangat berkembang. Nah, ini ada namanya database ya, database MOF itu disimpannya di yang namanya Cambridge. Ini database salah satu database MOF yaitu eh, CSD Mob Subset gitu, Cambridge Structural Database gitu. Nah, ini juga dikembangkan oleh supervisor saya di tahun 2017 gitu ya. Di tahun 2019 sudah hampir 100.000 MOFs yang sudah disintesis. Jadi ini database-nya itu bukan database MOFs yang hipotetik gitu ya. Hipotetik itu artinya apa? Kita bisa sebenarnya mendesain MOFs itu seperti ini ya, saya balik lagi mendesain MOFs dengan mengubah-ubah logam cluster dan juga organic linkernya kan secara komputasi itu bisa kita ubah-ubah. Tapi di database ini itu merupakan database yang isinya adalah MOFs yang sudah disintesis secara lab scale gitu. CSD MOF subset udah 100.000 sekarang. Lebih dari 100.000 yang sudah disintesis. Nah, perkembangan database sendiri itu ya sekarang sudah ada yang sering digunakan adalah yang namanya Core MOFs database. Nah, kenapa ada Core MOFS ini? Core MOFS itu singkatannya adalah Computation Ready Database gitu, Computation Ready MOFS. Nah, karena ketika kita melakukan simulasi molekul secara molekuler gitu, kita butuh struktur MOFS yang memang menyerupai dengan sintesis ya yang sudah disintesis gitu. Kadang gini, ketika MOFs yang disimpan di database kadang masih ada solvent-solvent yang terikut di dalam MOFs-nya. Nah, itu belum di struktur kimianya itu belum dihilangkan dari MOFs-nya sehingga nanti akan mempengaruhi kalau kita melakukan simulasi molekul. Nah, ini core MOF itu yaitu menghilangkan solvent gitu ya, kemudian melakukan optimasi kembali dan sebagainya gitu. Nah, ini CSD Mob Subset tahun 2017 yang dikembangkan oleh supervisor saya. Nah, saat ini juga ada yang namanya QMOF, Quantum MOF Database. Ini MOF yang sudah di dalamnya itu ada yang namanya atomic partial charge.
Nah, MOFs itu kan tadi isinya atom-atom ya, logam juga kan atom-atom dan juga organic linker juga mengandung atom-atom ya seperti karbon, karbon, hidrogen, nitrogen gitu ya. Banyak. Nah, kadang kalau kita mensimulasikan atau melakukan simulasi molekul untuk gas-gas absorpsi ya, ikatan yang dia membutuhkan electrostatic interaction itu kita butuh yang namanya atomic partial charge. Sehingga ini di QMOFS database it contains partial charge sehingga kita bisa gunakan itu untuk melakukan simulasi gas absorpsi yang dia membutuhkan interaksi eh, interaksi ini ya, interaksi Coulombic atau interaksi dengan charge itu antara CO2 CO2 punya charge gitu ya dan juga punya eh, kemudian atom di MOFs juga punya charge dia kan berinteraksi antar ininya antar muatannya itu ada yang namanya QMOFs. Tuh. Ini yang kita kembangkan zirconium oxide MOFs gitu ya. Publikasi saya di tahun apa di tahun 2022 gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemudian sekarang kita ke ini ya, dari sisi molecular simulation itu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat MOFs ini bisa diimplementasikan di industri. Nah, dengan jumlah MOF yang segitu banyaknya ya tadi ya, saya bilang 100.000 lebih, kita kan nggak mungkin tuh melakukan testing satu-satu ke lab untuk mengetes MOFs ini bagus nggak untuk aplikasi ini gitu ya, aplikasi mungkin kalau hydrocarbon separation misalnya untuk pemisahan gas hidrokarbon gitu ya. Untuk pemisahan atau untuk pemisahan biogas misalnya CH4 CO2 atau H2S dengan CH4 itu kan kita nggak mungkin melakukan satu-satu testingnya. Nah, sehingga kita bisa dulu melakukan simulasi molekul gitu ya, molecular simulation, menghitung kapasitas adsorpsi misalnya atau selektivitasnya kapasitas pemisahannya gitu ya, bagaimana performa pemisahannya kalau kita mengaplikasikannya untuk campuran gas gitu. Nah, kita bisa melakukan yang namanya screening dengan high throughput screening. Nah, dengan high throughput screening kita bisa memasukkan itu parameter-parameter dari industri yang diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan material yang bisa atau MOFs yang bisa di testing di laboratorium dan juga bisa diproduksi secara eh, industrial scale gitu ya dan bisa diaplikasikan di industri. Nah, ini biasanya simulasi molekul itu dalam bentuk apa? Nah, biasanya kita melakukan yang namanya simulasi dengan menggunakan Grand Canonical Monte Carlo Simulation. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita mengenerate grafik absorption isotherms. Nah, gitu untuk ya ini contohnya gitu ya. Kalau kita tidak punya data eksperimen, kita bisa melakukan simulasi molekul untuk mengetahui kapasitas penyerapan ke gas tertentu. Nah, sehingga kemudian dengan melakukan GCMC atau Grand Canonical Monte Carlo untuk ribuan atau bahkan ratusan ribu MOFs ya, kita bisa membuat grafik seperti ini performance, kemudian properti dari materialnya atau MOFs-nya, sehingga kita bisa mendapatkan nih material-material atau top performing materials yang bisa kita tes untuk di lab maupun untuk diproduksi secara massal. Nah, seperti ini ya contohnya. Sorry. Nah, tuh ya. Eh, maaf kok hilang. Oke, nah. Nah, bisa seperti ini. Jadi itu untuk screening. Jadi kita bisa mencari top performing materials. Nah, kenapa kok molecular simulasi ini juga penting ya untuk dilakukan? Nah, kadang gini tidak bisa material itu disintesis secara lab gitu ya. Mungkin ya dan tidak ada eksperimental data. Nah, kita bisa melakukan simulasi untuk bisa mengetahui performa dari MOFs tersebut. Ya, misalnya untuk kapasitas penyerapannya terhadap gas tertentu itu kita bisa menggunakan ini. Nah, kadang juga kan MOFs itu ternyata tidak bisa disintesis atau mungkin peralatan di laboratorium terbatas gitu ya. Itu kita bisa melakukan simulasi juga. Tuh. Kemudian juga ya kita tidak perlu melakukan tadi kan nggak mungkin kita melakukan testing satu persatu dari ribuan MOVs
So, kita bisa melakukan simulasi molekuler gitu ya, simulasi secara molekul untuk bisa mendapatkan properti dari MOF tersebut gitu. Tanpa perlu mensintesis terlebih dulu ya. Ini simulasi molekuler memang saat ini efek tool yang efektif juga untuk screening ya, dan juga machine learning juga mungkin saat ini juga sedang tren ya machine learning. Nah, tapi tetap kita butuh yang namanya data ya, machine learning itu. Nah, data itu didapatkan dari mana? Ya dari simulasi molekul. Nah, ini mungkin kita bisa melihat MOFs ini secara lebih dekat ya, secara atomik itu bagaimana. Nanti saya akan coba jelaskan, gitu ya. Nah, ini contoh untuk oksigen storage. Nah, ini di publish di sini Nature Communication. Ini contoh, ini structure property relationship yang saya sebutkan tadi. Ini beberapa MOFs. Ini dilakukan simulasi secara molekul gitu ya. Kemudian ketemu nih satu material yang bisa dipertimbangkan untuk disintesis yaitu UMCM 152. Nah, ini UMCM 152. Nah, kemudian dicek nih kemampuan kapasitas absorpsinya ini kan di sini bagus kan? Deliverable capacity-nya bagus, deliverable volumetric dan gravimetricnya bagus gitu ya. Nah, ini dicek tuh. Nah, ini kalau ini kosong tanpa ada MOFs gitu ya. Oksigen tersimpannya, nah di oksigen uptake-nya lebih bagus nih. Ini eh, saya lupa ini dengan apa ya. Nah, ini dibandingkan dengan NU125 dengan UMCM 152 itu lebih bagus, dan hasil simulasinya juga simulasinya memang sesuai dengan eksperimen ya gitu. Nah, ini ini contoh lagi juga untuk apa hidrogen gitu ya. Atau sorry untuk metan storage bukan hidrogen, untuk metan storage application. Nah, ini deliverable capacity itu hitungannya adalah absorption capacity-nya antara 65 sampai 5,8 bar. Itu dikurangin aja absorption capacity pada 65 bar minus absorption capacity pada 5,8 bar. Nah, ini topologi MOF-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa mencari ini dari sini structure property relationship, kita bisa mendapatkan MOF yang mungkin bisa disintesis untuk keperluan hydrogen atau metan storage ya. Di paper ini ketemu NU800. Nah, ini uptake-nya ya segini. Nah, kemudian ya dari sini sebelum mencari dilakukan simulasi secara molekul, kemudian simulasi molekuler ya, kemudian bisa didapatkan MOF-nya yaitu NU800, kemudian disintesis itu baru ini bisa ketemu sekian, tapi 167 sisi STP per sisi gitu. Oke, ini juga untuk metan storage contoh lagi, contoh lain ya. Kita bisa juga melakukan membandingkan semua MOFs yang pernah disintesis gitu ya. Nah, ini tapi sampai saat ini mungkin di tahun 2018 ini sintesisnya saya mungkin update-nya sudah ada ya yang bisa memenuhi DOE target ini, Department of Energy target. Nah, ini segini, tapi NU 111 dan juga ini ternyata belum belum mencapai target. Nah, tapi yang paling bagus di sini adalah UTSA 110A ya ini untuk metan storage. Nah, NU111 masih di sini. Nah, ini kita bisa dengan simulasi molekul gitu ya menghitung kapasitas absorpsinya metan metan gitu, kapasitas absorpsi metan di MOFs, kita bisa membuat grafik seperti ini dan membandingkan MOF apa yang jadi ini top performing MOFs untuk aplikasi tertentu. Untuk ini in this case we talking about metan storage gitu ya. Nah, so. Oke, nah kemudian dari sini kita bisa nih untuk aplikasinya di industri kan nggak mungkin dalam bentuk powder ya kan. Yang MOFs itu sintesisnya dalam bentuk powder. Ini ada publikasi juga mereka mengubah MOF powder menjadi monolitik MOFs. Nah, ternyata dengan monolitik MOFs itu sebenarnya dari hasil simulasi ya, itu ketemu nih MOF tertentu. Nah, kemudian dari powder dibuat jadi monolitik, itu bisa meningkatkan kapasitas absorpsinya. Itu untuk mungkin ini untuk aplikasi di industri. Nah, ini juga untuk hidrogen.
contoh juga untuk hidrogen gitu ya. Ini, nah beberapa menemukan ini beberapa MOFs itu dari hasil simulasi secara molekuler gitu. Kita bisa menemukan beberapa MOFs yang sebagai kandidat untuk hydrogen storage. Nah, ini juga bisa mengukur dulu atau menghitung adsorption isotones-nya. So, ya. Ini juga adsorption isotones-nya gitu ya. Tuh. Nah, ini juga ini paper yang kita publish di tahun 2022 juga kita mencari zirconium oxide MOFs untuk post combustion CO2 capture. Nah, ini contohnya misalnya ternyata kita menemukan MOF 812 itu juga sebagai kandidat. Cuman di sini adalah full computational, jadi kita belum bisa jadi ini kita memberikan guidance gitu ya. Molecular simulation ini memberikan guidance ke eksperimentalis atau industrialis untuk mungkin saja bisa mensintesis MOF ini berdasarkan masukan dari kita. Nah, tadi simulasi molekuler itu kita bisa juga melihat secara atomistic insight dari proses adsorpsi ini gitu. Nah, di sini kan bisa kita lihat, oh CO2-nya itu posisinya di mana gitu. Nah, di MOF812 ternyata dia lebih dekat dengan metal cluster dibandingkan dengan UiO66. Itu tidak ada yang agak jauh dari metal cluster. Artinya interaksinya mungkin hanya van der Waals lebih kuat, tapi di sini Coulombic interaction-nya bisa lebih kuat gitu. Mungkin ya dipengaruhi oleh pore environment atau ininya ya organic linker. Ini contoh organic linkernya. Nah, ini metal cluster tadi yang saya sebut tadi. Nah, itu. Oke, nah sekarang ini saya ke CO2 capture ya. CO2 capture aplikasi di industri mungkin sekarang banyak bicara CO2 capture. Nah, CO2 capture itu kadang flue gas itu ya, flue gas itu bisa mengandung uap air. Nah, dengan adanya uap air bisa saja terjadi yang namanya co-adsorption antar bisa dia juga menyerap CO2 dan menyerap air. Nah, dengan menyerap air, performa untuk penyerapan CO2-nya mungkin bisa semakin menurun. Gitu. Nah, sehingga ada juga kita bisa menggunakan direct air capture juga ya. Nah, itu cari MOFs yang seperti apa yang bisa dipakai untuk direct air capture. Nah, ini juga ya tadi. Nah, sehingga kita saat ini mungkin kita challenge-nya adalah mendevelop water resistant MOFs untuk post combustion CO2 capture atau juga untuk direct air capture. Itu. Nah, ini juga, nah sekarang setelah kita mencari MOF ya, ketemu nih MOF-nya, siap nggak MOF itu diaplikasikan di industri? Nah, misalnya kita bisa saja menemukan MOF, tapi sebenarnya kita juga selain ini ya, setelah ke molecular simulation, molecular level simulation, kita bisa melakukan simulasi secara ini proses level simulation. Artinya itu mungkin disesuaikan kondisinya dengan kondisi di industri. Misalnya ini untuk CO2 adsorber column ya. Nah, itu flue gas di sini diisi dengan apa? MOFs gitu ya. Kita lakukan simulasi berapa mungkin kita bisa mencari berapa lama jenuhnya gitu ya, waktu jenuh MOFs karena kan sering menyerap CO2 akhirnya lama-kelamaan eh, jenuh gitu ya MOFs-nya. Nah, ini juga seberapa dia kuat gitu ya karena di chemical industry kondisinya juga kondisi yang mungkin pH-nya rendah gitu ya, kondisi asam, kondisi basa. Nah, ini juga temperaturnya tinggi gitu ya, dan juga pressure juga tinggi di chemical industry proses. Nah, itu stabilitasnya seperti apa. Nah, di molecular simulation mungkin eh, yang saya terangkan sejauh ini kita hanya bicara tentang kapasitas penyerapannya ya, belum ada bagaimana bicara tentang stabilitasnya. Sehingga nantinya, nah ini juga yang namanya ini synthesizability. Seberapa mudah MOFs itu disintesis. Meskipun database tadi yang kita gunakan itu sudah database sintesis, tapi itu kan dilakukan hanya skala lab. Nah, tapi kalau skala industri seperti apa gitu ya. Nah, itu masih mungkin masih jadi topik riset yang cukup ini ya, cukup bisa dikembangkan gitu ya. Dan juga ini contohnya stabilitas. Nah, mungkin ini hanya terpisah dia hanya menghitung stabilitas dari MOFs gitu ya. Misalnya stabilitas dari MOS dengan fungsi LCD. LCD itu ukuran pori yang terbesarnya.
dengan linker yang berbeda-beda gitu ya, organik linker yang berbeda-beda, ini menghitung bulk modulus secara simulasi molekul gitu. Nah, kemudian ini juga ya, ini contoh untuk stability juga gitu ya. Stability menghitung stability-nya, hitung. Ini contoh ini thermal stability gitu di paper ini dia menghitung thermal stability-nya gitu. Ini MOF struktur, cuman kita nggak tahu ini MOF-nya seperti apa ya nanti secara detail bisa di situ. Atau ini juga bisa juga menggunakan menghitung juga thermal stability-nya gitu ya. Ini menggunakan text mining gitu ya, cukup menarik juga men- meng- melibatkan machine learning atau text mining untuk menghitung stabilitas dari MOFs setelah dilakukan ini ya, dilakukan apa pada saat proses sintesis. Nah, proses sintesis itu kan ada proses aktivasi namanya ya, menghilangkan solvent-solventnya. Nah, ketika solventnya dihilangkan, MOFs itu strukturnya apa ya, rusak atau tidak gitu ya, rusak atau tidak gitu. Nah, itu bisa dicek dengan seperti ini. Ini juga dipanaskan pada temperatur tertentu gitu ya, bagaimana MOFs itu ini rusak atau sebagainya gitu. Nah, ini bisa. Oke, ini juga bisa juga ini di paper saya juga sama kolaborasi juga dengan kolega saya di Sheffield, kita menggunakan text mining untuk mengetahui seberapa eh, bisa atau tidaknya MOFs itu disintesis dengan skala lab gitu. Ini dengan solvotermalnya berapa gitu ya. Oh, ternyata paling banyak ternyata dengan menggunakan metode hidrotermal, ini mechanical gitu-gitu ya, atau dengan hidrotermal sintesisnya gitu. Itu juga ini beberapa fungsi ini LCD dan void fraction. Nah, ini bisa juga menggunakan text mining itu untuk mengetahui seberapa eh, mudah dia disintesis dan juga ini juga di paper ini kita juga menghitung ininya ya, menghitung secara ekonomi juga mengecek juga harga-harga solvent gitu. Nah, itu mahal atau tidak gitu. Bisa dibaca di publikasi saya ya dan kolega saya di sini. Nah, kemudian ya ini juga dengan menggunakan text mining juga atau machine learning juga bisa mengetahui kondisi sintesis dari beberapa MOFs. Nah, dengan mengetahui kondisi sintesis dari beberapa MOFs, kita kan bisa meng-guide ini ya, eksperimentalis atau industri, oh seperti ini kondisinya. Nah, orang industri itu juga bisa nanti mengevaluasi MOFs ini bisa disintesis atau tidak. Gitu. Nah, ini contohnya ya dari text mining. Ternyata MOF seperti ini itu disintesis dengan menggunakan solvent NaOH misalnya. Perbandingannya sekian, temperaturnya sekian, waktu reaksi atau waktu ini ya, sintesisnya sekian gitu. Ini bisa dengan menggunakan text mining untuk mengetahui kondisi sintesis dari MOF tersebut. Kalau memang ingin diaplikasikan di industri ya, ketika eh, dari simulasi molekul kita bisa menemukan beberapa MOFs yang menjadi kandidat gitu. Nah, ini beberapa paper juga dia bisa menggunakan materials untuk menemukan eh, MOFs untuk bisa disintesis gitu. Nah, nanti Nah, ini juga beberapa hasilnya. Mungkin saya tidak detail ke sini. Nah, sekarang ke industri setelah kita GCMC. Nah, sekarang ini eh, juga perlu kalau kita ingin mengimplementasikan di industri ya. Biasanya industri kalau proses adsorpsi gas atau proses separasi gas biasanya menggunakan vacuum swing adsorption atau pressure swing adsorption. Nah, ini bisa nggak diaplikasikan secara industri sehingga kita juga perlu ya mensimulasikan MOFs itu tidak hanya dari si molekular simulasi secara molekul tapi juga secara proses. Nah, ini ya bisa juga kita simulasi eksperimen dan juga proses modeling. Contohnya di paper ini itu dengan menggunakan simulasi seperti ini nih, simulasi molekul, kemudian simulasi molekul ya dengan menggunakan Grand Canonical Monte Carlo Simulation. Nah, setelah ketemu struktur ini, baru kita melakukan ini eh,
vacuum pressure swing adsorption gitu, simulasi secara proses modeling. Nah, ini didapatkan ketemu 190 struktur. Nah, ini dengan evaluation metric ini untuk CO2 capture. Nah, artinya ya kita bisa mencari, bisa membuat structure property relationship seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi nanti material yang bagus untuk aplikasi tertentu itu material yang seperti apa gitu. Nah, sekarang MOVS ini ada nggak yang sudah diproduksi secara massa ya, secara apa mass scale gitu ya? Sebenarnya banyak beberapa MOVS yang sudah disintesis gitu ya di tahun 2019. Yang terakhir MOVS digunakan untuk water harvesting ini gitu. Nah, ini saya berikan. Nah, ini beberapa ini ya beberapa MOVs yang sudah pernah disintesis secara industrial scale atau mass scale gitu. Nah, ini juga beberapa ini perusahaan mungkin BASF, orang-orang chemical engineer itu pasti kenal dengan yang BASF ya, salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia. Dia juga memproduksi Calf 20 namanya MOVs Calf 20 juga. Nah, ini beberapa MOVs yang sudah disintesis gitu. Nah, ini beberapa perusahaan yang biasanya mensintesis MOF atau memproduksi MOFs. Ya, selain BASF, ada MOF-Apps, Promethean Particle, ada Novomofs, dan sebagainya. Nah, ini juga MOFs yang saat ini juga menjadi pusat perhatian, yaitu Calf 20, itu sudah diproduksi oleh BASF. Nah, ini Calf 20 di industri itu sudah diaplikasikan oleh Svante, gitu ya, namanya perusahaannya Svante di Kanada. Dia mengaplikasikan untuk temperatur swing adsorption untuk menyerap CO2 yang berasal dari industri semen. Di rotary kiln ya. Rotary kiln itu energinya kan dari pembakaran gas gitu ya, pembakaran batu bara atau pembakaran gas itu untuk menghasilkan panas. Nah, penghasil pembakarannya akan menghasilkan CO2. CO2-nya ditangkap oleh ini namanya alat ini yang mana di dalamnya diisi oleh Calf 20 gitu. Dan sudah diproduksi secara massal oleh BASF dan juga Svante gitu. Nah, di paper terakhir kita gitu juga kita kerjasama juga dengan Svante untuk ingin mengetahui kenapa kok Calf 20 ini bisa punya performa yang bagus ya dalam ini. Kenapa dia bisa menyerap CO2 yang bagus dan juga dia hidrofobik gitu ya. Tidak menyerap air di relatif humidity yang rendah gitu. Nah, itu kita ingin tahu. Nah, itu apa? Ternyata Calf 20 ini bisa fleksibel dan juga ya secara molekuler kita menginvestigasi kenapa kok Calf 20 punya sifat seperti ini. Nanti detailnya bisa baca di eh, paper kami ya di sini. Nanti ini juga kita koordinat atau kerjasama dengan perusahaan, tidak hanya jadi eh, hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga industri, sehingga bisa membuat ini. Kemudian ini juga sebagai seorang chemical engineering, kalau bicara tentang produksi itu pastinya melibatkan tidak hanya secara teknikal ya, tapi juga secara ekonomi. Nah, ini juga ada beberapa paper yang juga cukup menarik tentang evaluasi mungkin tekno-economic study bagaimana Mil 160 itu aluminium base MOFs itu disintesis. Nah, ini berapa nanti production cost-nya dan capital cost-nya dan sebagainya. Ini cukup menarik juga topik riset yang bisa dipakai atau ini ya bisa diaplikasikan untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya teknik kimia untuk mengevaluasi secara teknoekonomiknya produksi dari MOFs gitu. Nah, ini contohnya ya gitu. Nah, ini. Untuk mengevaluasi nih bisa nggak MOFs misalnya MOFs A gitu itu diproduksi secara massal gitu. Nah, kita bisa memberikan masukan kepada industri-industri tadi dengan kita melakukan techno-economic study itu. Oke, saya ingin men-summarize ya. Jadi molecular simulation dengan computational screening itu sebenarnya would be helpful gitu ya, sangat sangat berguna atau untuk mencari atau untuk membantu menemukan MOFs yang punya
ini performa yang bagus untuk gas adsorption. Nah, bisa juga kita mengkombinasikan molecular level simulation dengan proses level simulation atau juga menghitung techno-economic study ya untuk bisa mengembangkan ini MOFs ini MOFs ini bisa nggak diproduksi secara massal gitu ya. Mungkin life cycle analysis juga mungkin bisa ya, untuk ini ya untuk proses adsorpsi gitu ya. Dia bisa berapa lama gitu untuk proses adsorpsinya, jenuhnya juga berapa lama gitu ya. Dan pesan take home message saya juga ini ya partnership dengan industri dan juga akademia itu juga sangat-sangat diperlukan gitu ya untuk pengembangan MOFs base teknologi untuk gas adsorption ya selain untuk gas adsorption mungkin untuk aplikasi yang lain di medical gitu ya mungkin bisa juga di biological application karena MOFs ini juga saat ini juga tidak hanya di chemical industry ya tapi juga di bidang-bidang lain juga ada ini. Nah, ini mungkin kita juga mengembangkan augmented reality gitu ya. Contohnya CO2 adsorption tapi ini hanya berdasarkan. Nah, ini bisa nanti digunakan juga untuk keperluan edukasi ke Bapak Ibu dosen yang ada di sini kalau ada dosen yang ikut gitu ya untuk menjelaskan bagaimana fenomena adsorpsi yang ada di MOFs dan juga untuk menjelaskan struktur dari MOFs itu sendiri. Itu bisa menggunakan mungkin augmented reality. Tuh. Saya pernah nemu paper beberapa ini aplikasi augmented reality yang bisa digunakan untuk pendidikan di teknik kimia ya untuk chemical engineering education. Nah, ini di paper saya yang 2022 juga ada augmented reality bagaimana kita bisa mengetahui nih MOFs dari low pressure gitu ya absorpsi UIO CO2 di UIO 66 dari low pressure sampai high pressure. Mana dulu sih CO2 itu ngisi yang bagian mana dulu gitu ya. Baru yang pada saat high pressure ngisi yang di bagian mana. Ya ini sedikit saya narsis sedikit ya. Ini beberapa pengalaman conference yang saya ikuti selama saya studi S3 ini salah karena di tahun 2020 2021 itu tidak jarang banget gitu ya conference secara in person semuanya secara online karena memang ada pandemi COVID sehingga ya ini adalah in person conference saya yang pertama gitu ya yaitu di US, di Colorado. Ini salah satu MOFS expert ya, simulasi, computational simulation, Randy Snur. Ini salah satu MOFS expert dan ini adalah beberapa orang di industri yaitu dari Svante gitu ya, di Kanada. So, kita ketemu di sana dan ini juga beberapa conference yang juga saya ikuti. Alhamdulillah saya punya foto di depan kuil Parthenon di Greece gitu ya, di Crete. Mei dan juga saya juga menyampaikan presentasi seperti ini juga di UK format gitu ya. Saya juga pernah ngadirin di Granada kemarin September gitu di Euromoves. Nah, ini sedikit pengalaman-pengalaman saya di UK ya, gitu studi di UK. Selain studi, nanti rekan-rekan semuanya teman-teman mahasiswa gitu ya, yang ingin lanjut studi di UK silakan gitu ya, karena UK itu banyak stadion-stadion bola, kalian bisa mengunjungi stadion-stadion bola juga ya. Tuh, penonton All England. Oke, saya berterima kasih sekali kepada generasi peneliti juga yang mengundang saya ya dan juga Bromin, UB dan juga untuk supervisor saya. Saat ini beliau di UCL gitu ya. Tapi saya juga dibimbing oleh beliau ini Prof. John Cordiner dari University of Sheffield. Ini rekan saya juga di salah satu grup kami gitu ya dan juga beberapa kolaborator kita yaitu dari Svante, dari Gen University dan juga dari University of Vermont dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada LPDP yang membiayai saya selama studi S3 saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Daniel, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, saya sangat senang kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Daniel. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Dan kepada Bapak dan Ibu, peserta jika ada yang bertanya bisa langsung raise hand ya atau ya baik ini sudah ada pertanyaan dari Rizky Ruliandini. Dipersilakan bisa langsung on cam atau dan on mic juga. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak.
Selamat Uh, siang. ya, Iya. terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Sebetulnya saya ada banyak pertanyaan karena saya background saya bukan kimia, saya dari teknik mesin. Jadi ini saya awam di kedua-duanya molecular simulation maupun MOF ya. Tapi Mhm. saya untuk molecular simulation tuh hitungannya pemula Pak. Jadi ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini tadi Bapak berbicara tentang database MOF ya. Core MOF DDEC itu, apakah selain menyediakan strukturnya, file strukturnya, apakah juga menyediakan potensial ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Henry's constant calculations gitu? Karena itu saya baru baru tahu. Dan kemudian untuk melakukan simulasi adsorpsi, apa untuk molecular simulation dengan GCMC, apakah bisa menggunakan LAMS gitu? Oke. Terus kemudian, itu dulu Pak, itu aja kayaknya nanti terlalu banyak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Rizky. Ini dari Ya, mana kalau boleh tahu? saya saya dari Ibnu Khaldun Bogor. Oke. Dari teknik mesin ya, Bu, ya. Iya, betul Oke. Pak. Jadi, oke, pertanyaan yang pertama tentang ini ya, apa? Saya kalau lupa apa tadi Mas dan sorry. Tentang database Oke, MOF, database ya, MOVS. Oke, jadi gini, Bu, database MOVS. MOVS itu kan merupakan kristalin poros material ya. Jadi bentuknya adalah nanti setelah dapat single kristalin XRD, dia kan kita bisa melihat ini posisi atom-atomnya, koordinat atom-atomnya, dan itu ditampilkan dalam bentuk crystallographic information file atau sebutannya adalah zip file. ya, Nah, di zip file itu posisi-posisi atom sebenarnya hanya posisi-posisi atomnya saja itu. Nah, ya, di database itu kalau CSD mob subset itu ya yang dikembangkan oleh supervisor saya, yaitu isinya hanya dia unit selnya, ukuran ininya, ukuran apa panjang, ukuran besar unit selnya gitu kan. ya, Mob itu kayak kayak satu unit sel ya, gitu ya. Nah, itu ini X, Y, Z-nya, panjang ya. A, B, C-nya gitu ya. Bisa Satu unit dibayangkan ya, aja ya Pak. satu unit sel. Ya, Nah, oke. itu A, B, C-nya, itu berapa, kemudian degree-nya ya, Ya, sudut-sudutnya itu berapa, itu ada datanya di oh, zip oke. file di database, kemudian yaitu posisi-posisi atomnya. Oh ya Nah, paham. kemudian untuk charge-nya, atomic charge, itu kita Ya, melakukan perhitungan sendiri, Bu. Ya, kita oh, menggunakan DFT method ya. oh DFT, Ya oke. DFT method, ya itu ada yang namanya, kemudian ada metode untuk mempartisi charge-nya Hmm, itu ya dengan menggunakan DDEC gitu ya. Saya lupa hmm. kepanjangannya apa. DDEC, Mulliken gitu ya. Orang kimia MIPA ini yang paham gitu. Iya, iya, Saya ya. jujur nggak paham cara perhitungan seperti itu. Nah, Hmm. itu di QMOVS itu sudah ada, Bu, kalau QMOVS. Oh, Tapi kalau CSD MOV subset itu tidak ada data itu, oh, oke. chargesnya. Nah, untuk potensial ya, atau Oh, ini force field. force field. Nah, Ya. force field ini kita nggak bisa dapetin di database. Kita yang harus Oh, mengembangkan sendiri. Ini oh di gitu. GCMC ya. Nah, Ya, GCMC kita menghitung yang namanya non-bonded interaction ya. antara gas Hmm. molekulnya dan juga atom-atom yang di Hmm. MOVs. Nah, mungkin kalau kita merujuk kembali ke van der Waals, Ya, persamaan van der Waals ya untuk ya. menghitung non-bonded itu ada yang namanya epsilon, ada yang namanya sigma. Sigma. Ya. Nah, epsilon itu energinya, sigma ini Hmm. jarak Jarak. antar Ya. ininya. Nah, itu kan menghitung. Nah, ini harus eh, mixing rule-nya juga kita tentukan di Oh, GCMC gitu oh kan. gitu. Nah, itu epsilon sama Sigma. sigmanya ini kita harus menentukan sendiri di GCMC, Bu. Hmm. Di softwarenya itu kita menggunakan Dreading force field atau Hmm. universal force field. Nah, Dreading Oh, force field kan UFF ya. Ya. parameter-parameternya itu tidak semua atom ada di Dreading force field kan. Oh, ya, ya betul, Nah, Pak. kalau universal force field mungkin bisa semua Oh, atom-atomnya oke. ada Oh, gitu. UFF ya berarti Ya, ya, Pak, kita pilihannya. bisa di FF atau UFF. Nah, Ya, oke. cuman gini, kalau saya mensimulasikan ini MOVs-nya itu rigid. Oh, Jadi kita rigid. tidak bisa fleksibel. Hmm. Jadi rigid karena kalau fleksibel itu simulasinya akan memakan waktu lama. Belum nanti ketika Hmm. konfigurasi A gitu ya. Oh, Ya, MOV-nya rigidnya, fleksibelnya sekian. Nanti ya, konfigurasi B, MOV-nya fleksibel sekian. ya. Enggak, semuanya kita anggap sebagai rigid. Makanya kelemahannya force field yang sekarang dan juga kelemahannya penelitian saya ya. Nah, ini Hmm. mungkin masih bisa jadi research gap. Itu kita tidak bisa memprediksi MOVs yang fleksibel. Oh, oke. Ya. Gitu.
Sehingga force field tadi ya kita dapatkan dari database juga, dari Oh ya. breathing universal force field. Nah, Oh, jadi ini GCMC ini hanya lebih banyak untuk menghitung ini Bu, menghitung absorpsi. kapasitas adsorpsi Iya. gitu. Sehingga kalau Ibu ingin mengetahui bagaimana sih molekul itu bisa berdifusi, posisinya kemana, konfigurasinya Hmm. bagaimana, yaitu bisa menggunakan LAMP atau Oh, molecular dynamic software yang iya. lain gitu. Oh, tapi Hmm. Pak, Mm-mm. apakah LAMS juga bisa digabung dengan GCMC? Jadi GCMC-nya bisa di nested gitu di dalam LAMS? Kayaknya kayak saya menggunakan ini ya Oh, software Raspa. yang disebut sebagai Raspa. Oh, Kayaknya Bapak belum pakai bisa. Raspa. Oh, Saya oke, pakai Pak. Raspa. Kayaknya Iya. kayaknya belum bisa. Nanti WA ke saya aja ya Bu ya, atau email Iya, ke saya. Nanti kita bisa diskusi lebih iya, lanjut. iya. Atau Baik, Pak. kalau Ibu mau kolaborasi tentang apa ini ya simulasi, silakan nggak apa-apa saya. Oh, iya, baik, Pak. Dengan senang hati. Terima kasih saya jadi Ya. punya guru. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Tadi menjawab pertanyaan Eh, yang kedua ya Bu ya, ya, LAMS betul. itu kayaknya. Yang Henry's calculation, Pak. Oke, Henry's Henry's constant. calculation Tadi di ini, slide 6. mm-mm. Oke di slide 6 ya. Jadi Henry's calculation ini sebenarnya untuk mempercepat perhitungan aja sih, Bu. Sebenarnya dia menggunakan yang namanya ada metode sendiri ya. Juga kita menggunakan GCMC. Mungkin saya tidak bisa terangkan detail di sini ya karena mungkin Mm, keterbatasan waktu itu kita ya. menggunakan yang namanya Widom insertion methods. Jadi satu molekul, satu atom atau molekul gas dimasukkan, kemudian dilihat konfigurasinya, dilihat ini jadi ini menghitung kapasitas penyerapan pada kondisi low pressure ya Oh, hampir mendekati nol gitu kan oh. sebenarnya persamaan Henry constant itu akan ada limit F mendekati nol ya F itu mungkin Hmm. fugasitas mendekati nol nah itu pada saat low pressure gitu loh. Oh, ya, oke. Gitu. Baik, Nah, Pak. ini kenapa kok bisa digunakan juga sebagai parameter? Ini alternatif ya. Itu Hmm. karena perhitungannya cepat, kita nggak perlu menghitung kapasitas adsorpsi. Tapi Hmm. ya kita kembali lagi akurasi ya. Eh, Hmm. Seakurat apa gitu ini untuk memprediksi kemampuan adsorpsi gas di kemampuan MOF dalam adsorpsi gas gitu kan. Hmm. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk ya screening secara cepat lah gitu, screening Oh, ya. untuk mengetahui dia oh kalau Hendrix konstannya tinggi mungkin kapasitas adsorpsinya tinggi kan, Hmm. slope-nya tinggi gitu kan. Itu kan, Bu. Nah, atau juga bisa kita menggunakan misalnya selektivitas kalau saya gunakan untuk menghitung selektivitas CO2 terhadap air. Oh, Karena simulasi air penyerapan air ke MOFs itu kan ini ya sensitif sekali dengan karena air kan polar sekali gitu kan. ya. Nah, dengan merubah konfigurasi posisi molekul air itu konfigurasi sistemnya sangat-sangat berubah sekali dan juga ini sangat lama sehingga gitu Ya. kan. Nah, makanya kita gunakan Henry's constant untuk menghitung mungkin bisa menghitung selektivitas MOFs terhadap air gitu. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima Itu kasih pakai banyak atas wisdom insertion penjelasannya. method ya itu hanya untuk quick assessment gitulah Hmm. tapi Ya. bukan saya nggak ngomong akurat quick and akurat ya hanya quick Hmm. assessment nah Ya. Baik, akurasinya Pak. balik lagi nanti Ya. Terima kasih banyak, Pak. ya terima kasih Bu. Baik, terima kasih Hmm. kepada Ibu Rizky Ruilandini atas pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik ya. Selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan Pak di kolom chat dari dari saudara Siarwadi. Permisi Hmm. Bapak izin bertanya, apa tantangan secara umum yang dialami ketika membawa struktur hasil eksperimen ke molecular simulation dan bagaimana untuk mengatasi order dan disorder structure? Oke ini terima kasih nih Mas Sarwani ya ini pertanyaannya untuk ini kebalik ya jadi apa kayak apa ya sebutannya reverse ini ya. Jadi dari eksperimen ke simulasi molekuler. Itu reverse ini. Biasanya dari simulasi ke eksperimen, tapi ini dari eksperimen ke simulasi. Bisa saja gitu ya. Kadang gini untuk bisa kalau Mas Arwani atau teman-teman yang di eksperimen bisa mendapatkan single kristalin XRD-nya, kemudian bisa mendapatkan data untuk crystallographic information file-nya. Nah, itu bisa mungkin kita simulasikan, kita bisa dicek nih XRD-nya
PXRD ya, PXRD eksperimen dengan PXRD simulasi shift file tadi gitu. Kita bisa kok melakukan perhitungan simulasi XRD gitu. Nah, kalau sesuai berarti kan strukturnya juga sesuai. Atau mungkin yang bisa kita lakukan juga itu melakukan ini penyerapan nitrogen adsorption isotherms. Itu bisa saja eksperimen melakukan itu ya. Nah, saya nggak tahu itu kalau alatnya ada gitu ya, penyerapan nitrogen. Nah, di simulasi itu juga kita bisa menghitung nitrogen adsorption isotherms untuk mengecek struktur ini aktivasinya sudah benar bagus atau tidak aktivasinya. Kadang kalau kalau nitrogen adsorption perbandingan antara eksperimen nitrogen adsorption isotherms dengan simulated nitrogen adsorptionnya bagus atau uh, grade well gitu ya, ya nggak apa-apa berarti strukturnya dan shiftnya sudah benar. Nah itu setelah tahap shiftnya ya kita bisa melakukan ya kalau untuk CO2 adsorption berarti kita harus menghitung atomic partial charge-nya baru kita lakukan simulasi gitu ya. Nah, kemudian kalau ini ada struktur dari shift-nya itu disorder, ya sebenarnya kita harus ini eh, dan menghilangkan dulu atom-atom yang disorder itu ya di shift-nya. Ya, yang tahu, yang lebih paham kan orang eksperimentalis mana nih posisi atom yang salah, atom yang benar gitu ya. Mungkin bisa juga melakukan refinement atau di PXRD atau di data itu melakukan refinement structure gitu sebelumnya, baru didepositkan ke ini ke database. Tapi sayangnya di CSDMOF database itu banyak kok struktur-struktur yang disorder. Dan itu ya mau tidak mau kita harus melakukan ini sih. Manual belum ada, sepertinya belum ada software. Saya nggak tahu ya di CCDC itu sudah apa tidak mendevelop API atau Python code software itu untuk meremove itu disorder itu sehingga jadi non disorder. Saya belum belum tahu update-nya sekarang gitu. Mungkin bisa juga pengembangan ini ya, Python code atau API software untuk meremove atau remove disorder itu. Sejauh ini yang saya tanyakan ke kolega saya itu di CCDC itu ya belum ada sih saat ini, hanya manual saja. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan ini ya, Mas Sarwani ya, gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jacob. Eh, apakah MOF dapat diaplikasikan untuk menyimpan sel hidup seperti inokulum bakteri dan jamur? Oke, terima kasih nih Pak Jacob atas pertanyaannya. Nah, ini eh, sejauh yang saya pahami, kayaknya belum ada Pak MOFS untuk ini. MOFS untuk menyimpan ini ya, karena MOFS ini bentuknya kan eh, powder gitu ya. Saya nggak tahu powder itu bisa nggak dibuat sebagai menyimpan itu gitu. Yang yang pernah saya baca itu mungkin hanya sebagai apa ya, antimicrobial gitu, application gitu. Cuma nanti saya coba cek ulang deh gitu. Saya se sepahamnya sepanjang yang saya pahami kayak sepertinya belum ada gitu MOPS untuk inokulum. Mungkin saya juga tidak terlalu banyak membaca ke biological application ya. Tapi yang saya pahami, yang saya tahu ini sih bukan antimicrobial apa ya? Ya kayak antimikrobial gitu-gitu sih Pak. Saya belum belum sempat membaca untuk itu. Mohon maaf ini sebelumnya gitu. Ya, Pak. Makasih. Kayaknya belum deh. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Indah. Bagaimana cara mengatasi masalah stabilitas dan keberlanjutan MOF dalam aplikasi industri? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih ini sesuai dengan tema kita. Jadi stabilitas itu eh ya ini kembali lagi tetap dibutuhkan ini ya, dibutuhkan apa sinergi antara eksperimentalis, computationalis gitu ya, orang yang di computational maupun di industri gitu. Nah, tantangannya saat ini screening molecular simulation screening itu kita tidak melihat hal tersebut, belum melihat hal tersebut stabilitas. Nah, seharusnya stabilitas itu juga diinkludkan ke dalam proses screening gitu. Ya, mungkin menghitung juga thermal stability-nya, kemudian mechanical stability-nya gitu ya. Eh,
Dan juga ini yang terpenting adalah kalau kita ingin mengaplikasikan MOF di industrial scale, pastinya kalau chemical industry itu tentunya tidak hanya berhubungan secara teknikal ya, tapi juga akan memikirkan hal-hal yang bersifat ekonomi gitu. Nah, sejauh mana MOFs ini bisa disintesis secara industrial scale, baik itu dari sisi mungkin solvennya atau solvent untuk organic linkernya ternyata mahal gitu ya. Nggak mungkin ya secara lab bisa gitu itu kan secara lab bisa disintesis karena lab hanya sintesis berapa sih 1 kilogram gitu kan, tapi kalau bicara industri sintesisnya bisa ton gitu kan dalam satuan ton gitu, ton per jam dan sebagainya kan akan sangat ini. Nah makanya tantangannya sekarang itu untuk pengembangan MOP selanjutnya kalau ingin diaplikasikan di industri yaitu sekali lagi tetap melibatkan ini ya industrialis gitu ya kayak orang-orang industri untuk bisa bergabung dengan ini kita computational. Nah, sehingga kalau karena screening itu ya cuman memperhatikan oh ini punya kapasitas sekian 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 sudah matrix dikasih industri matriksnya sekian ya sudah ini ketemu beberapa MOVs tapi ketika diaplikasikan di industri ternyata nggak visible. Nah, itu loh kadang. Nah, ini masih tantangan juga gitu. Cari MOVs yang memang relevan dengan atau mampu ya digunakan untuk kondisi-kondisi industri yang relevan itu. Nah, ya jujur ya, kalau ditanya ke saya berapa sih MOFs yang sudah disintesis dan diaplikasikan di skala industri, itu mungkin nggak sampai 50 gitu loh. Masih sedikit hanya Calf 20 yang saya tahu, mungkin Copper BTC atau HCAS1 gitu ya, UIO66 ya masih bisa dihitung dengan jari gitu. Gitu. Nggak ini, yaitu ini sih ini masih challenging, masih jadi tantangan itu gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin terakhir saya kasih kesempatan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya lagi, atau apakah sudah cukup? Maaf Pak Danu, saya izin satu lagi boleh? Boleh, boleh, Ya, boleh. Ya, Dipersilakan. maaf Pak. Pak Rama ini ya, ya. terkait molecular simulation nih. Mm. Seberapa akurat untuk molecular simulation ini untuk menentukan properti sebuah material? Karena begini Pak, saya punya pengalaman. Jadi ketika menentukan properti sebuah material, ternyata yang saya dapatkan itu berkebalikan dengan yang eksperimen gitu. Hmm. Dan hasil simulasinya bisa dijelaskan kenapa, karena dari hasil visualisasinya ternyata memang morfologi yang terbentuk itu menjelaskan itu gitu. Nah, tapi pada kenyataannya dalam eksperimen hasilnya tidak seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan hal-hal yang seperti itu, Pak? Jadi akhirnya pada akhirnya karena orang melihat eksperimen ini lebih reliable dibandingkan simulasi, jadi akhirnya banyak menganggap bahwa simulasi ini sekedar apa ya? Sekedar kalau misalnya tidak sesuai dengan eksperimen itu bisa dianggap tidak akurat begitu, kurang lebih Oke, gitu, ya, Pak. terima kasih Bu. Mungkin ini Ya. juga ini ya, jadi pertanyaan juga ini. Memang ini. Nah, eh, kembali lagi kalau case-nya MOVS ini ya Bu ya, itu tergantung nanti kalau yang kita simulasikan ini kan single kristalinnya itu, shift-nya. Nah, seberapa akurat eh, shift yang kita dapat, crystallographic information file yang kita dapat dengan eksperimennya gitu. Nah, kalau ada saja mungkin ini ya, karena posisi atom yang kurang akurat gitu ya, atau posisi apa? eh, Mungkin posisi atom oksigen harusnya di sini atau eh, panjang rantainya kurang ini gitu kadang juga mempengaruhi hasil simulasi kan gitu. Nah, Ya. jadi kalau case-nya MOVS gitu ya, saya belum pernah nyoba zeolite atau activated carbon, tapi kalau case-nya MOVS memang susah untuk memprediksi morfologi dari MOVS itu sendiri kalau nggak SEM, nggak ada simulasi molekuler. Tapi kita bisa mensimulasikan XRD. Tadi sempat saya jawab di pertanyaannya Mas Arwani ya. Kita bisa mensimulasikan PXRD, kemudian membandingkan dengan XRD dari ini material yang didapat dari eksperimen gitu Bu. Nah, kalau dia bisa sesuai gitu ya berarti ya ini ya peak utamanya gitu ya, posisi peak utamanya itu sesuai, itu saya kira nggak nanti disimulasi
nggak akan ini kok, nggak akan beda jauh. Nah, juga kita bisa membandingkan tadi nitrogen adsorption isotherms gitu ya. Nitrogen absorption isotherms. Nah, ini shift filenya dan juga eksperimennya. Nah, ini kita bisa bandingkan. Kalau itu akurat sesuai ya, sebenarnya bisa gitu. Kadang simulasi ya ini, kadang mungkin kita under prediction atau over prediction gitu ya. Itu bisa bisa saja terjadi. Nah, mungkin ada shiftnya mungkin ada yang susunan atomnya mungkin ada yang salah gitu. Seperti itu bisa saja itu terjadi, Bu. Case-nya MOF ya ini ya. Gitu. Ya, baik Pak. Nah, Terima kasih. itu bisa saja sih. Tapi sejauh ini tadi yang saya sampaikan di apa presentasi saya kan eh, banyak akuratnya. Ada beberapa yang akurat kan, Bu. Di punya saya juga akurat CO2 di UIO 66 gitu. Nah, itu kadang mungkin juga ini ya, MOVs-nya fleksibel. Mungkin aja di case dari MOVs-nya. Dengan MOVs yang fleksibel itu dia mungkin bisa menyerap lebih tinggi gitu. Kemudian kita ininya rigid gitu. MOVs-nya Oh, sebagai MOVs rigid. Nah, mungkin saja kapasitas absorpsinya lebih rendah gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian oh. kita bisa mengecek atau melakukan simulasi yang lain, molecular dynamic atau apa gitu untuk mengecek MOVs ini fleksibel atau tidak. Hmm. Tapi Pak, apa bisa diformasi nggak ya? Pornya itu bisa diformasi nggak ya? Por dari MOV-nya? Bisa saja ketika di eksperimen ya, itu Iya. bisa saja ketika aktivasi gitu ya, ada mungkin atom yang ikut kebuang atau solvent yang Oh. ternyata dia harusnya dia itu bonded solvent, tapi Hmm. kebuang di simulasi, kebuang di Oh. kebuang di aktivasi prosesnya Ini gitu. maksud saya yang terkait simulasinya Pak, apakah Enggak. kalau Mm-mm. misalnya kita mensimulasikan MOV yang rigid, Mm-mm. apakah itu ketika proses absorpsi, apakah mungkin karena proses absorpsinya Enggak, itu sendiri, apakah memungkinkan untuk pornya itu sebagai indikator bahwa pornya berdeformasi karena saking enggak, banyaknya dia? enggak, Enggak ya? enggak ini, enggak Bu. Oh, oke. Karena saya pernah baca satu Mm-mm. paper, itu salah satu indikator bahwa dia ada proses absorpsi terjadi, itu porinya itu berdeformasi begitu. Nah, itu kalau di simulasi sepertinya ndak bisa kita nggak bisa ini sih kita nggak bisa mengidentifikasi ada deformasi pori atau tidak. Tapi gini Oh, mungkin kita bisa juga gitu ya mensimulasi itu melakukan simulasi artinya kita simulasikan MOV-nya itu ada pori yang atau ada ini ya namanya strukturnya mengalami defect. hmm, Itu kita hilangkan entah linkernya kita hilangkan atau metal clusternya kalau zirconium oxide MOFs itu kan ada 12 koneksi itu 12 koneksi karboksilat senyawa karboksilat namanya Bu. Nah, itu kita hilangkan satu. Nah, shiftnya. Tapi kita desain dulu kita desain secara komputasi. Kita hilangkan satu, kemudian kita hitung. Nah, kita hilangkan satu, kita hitung. Nah, itu bisa bisa juga disimulasikan seperti itu. Tapi ketika proses simulasi itu ya tidak ada deformasi pori dan oh, sebagainya, enggak gitu. ya, baik Pak, terima kasih. Ya bisa seperti itu, Bu. Nanti Ya, ini ya di email sudah catat email saya nanti. belum Pak. Oh ya nanti Pak Oh, saya ini ini saya belum di chat, kolom chat atau ini aja deh. gimana Pak? Ya, bisa di sini. Bisa di ini, di email Oh, saya, oke Pak. atau Ya, saya chat juga kalau memang rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya ingin WA ke saya atau email ke saya bisa di ini ya, gitu di email di email. Oke Pak. nanti. Ya. Baik, terima kasih atas diskusi yang menarik ya. Sejauh ini kebetulan kami sangat mengapresiasi untuk semua peserta yang sangat antusias ya dengan diskusi pada siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita terpaksa harus segera mengakhiri acara ini. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kami mohon untuk kepada seluruh peserta untuk on kamera ya, agar kita bisa mengambil dokumentasi secara bersama. Dan untuk link presensi akan kami bagikan setelah dokumentasi acara. Baik, kami tunggu terlebih dahulu.
Baik, apakah ada yang ingin on cam lagi, Bapak dan Ibu? Baik, dari tim, apakah sudah siap untuk yang mengambil? Sudah, Mas. Sudah siap ya? Baik, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, untuk link presensi bisa dibagikan ke kolom chat. Ya, Bapak dan Ibu, untuk link presensi kami buka hanya sampai jam 14.30 ya. Setelah jam 14.30 akan kami tutup link presensinya. Namun nanti link presensi ini akan digunakan untuk klaim sertifikat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, apakah sudah di ini? Baik. Ya, jangan Sudah, lupa Mas. untuk Bapak dan Ibu saya yang ingin berdiskusi dengan Pak Rama terkait materi yang telah disampaikan bisa menghubungi Pak Rama melalui email yang sudah Pak Rama kirimkan di kolom chat ya. rama.octavian@ub.ac.id. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas antusiasmenya. Kami tunggu untuk partisipasinya di Research Academy episode selanjutnya. Dan selain itu untuk pengumuman peserta interaktif nanti akan kami sampaikan via grup WhatsApp ya. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu. Baik, terima Jangan kasih. lupa juga ini Mas Daniel untuk Ya. ini ya datang ke Bromin UB ya tanggal Oh ya, 11 sampai 20 Juli. Nanti saya presentasi juga insya Allah lebih jelas tentang CARF 20 flexibility di sana. Oke. baik. Ya, ya Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin berpartisipasi atau yang ingin menjadi bagian dari uh, Broma 2024 masih bisa mendaftarkan diri sebagai non online presenter ya, masih dibuka sebagai online non presenter online Bapak dan Ibu sekalian itu masih dibuka pendaftarannya. Baik, baik, terima kasih kalau begitu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.